wabarakatuh. Suara saya jelas ya semua ya? Jelas. Lanjut. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Allah kasih nikmat kita bisa kumpul, dikasih nikmat sehat. Walaupun tidak bisa bertemu langsung kita di dunia maya, ada sebuah rasa syukur yang harus terus kita panjatkan hari ini, karena hari ini sehat itu menjadi barang yang sangat mahal. Kemudian betapa banyak hari ini teman-teman yang tidak bisa bersilaturahim karena kesehatan pula. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur karena kita dikasih nikmat sehat. Terlebih hari ini ditambahkan kesempurnaan dengan bersyukur kita ada di pagi hari dengan iman Islam. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan hari ini di fase tarbiyah, di mana peradaban Islam ke depan itu tidak akan dibangun oleh orang-orang yang tidak dipilih. Maka hari ini ketika kita berikhtiar merasa dipilih oleh Allah untuk menjadi sebuah bangunan peradaban Islam ke depan, maka sejatinya kita harus kasih yang terbaik. Nah, ini judulnya kajiannya bergerak dalam kebaikan ya. Teman-teman semua bisa kita buka Al-Qur'annya masing-masing dulu, persiapkan. Sebelum kita mulai kajiannya, kita akan ngaji bareng dulu di surat Ali Imran lembar ketiga, yang kemarin kita sudah mulai dari lembar pertama Ali Imran, lalu kemudian lembar kedua, dan hari ini kita akan bareng-bareng ngaji di surat Ali Imran lembar yang ketiga. Semuanya sudah pegang Qur'annya? Ali Imran lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga itu ada di ayat ke-16. Kita mulai dari ayat ke-16 sampai ayat ke-22, dan kita akan mulai baca bersama-sama, tapi kita akan dipimpin bacaan Al-Quran ini sama Abai dari Katsurupan. Pak Dokter dibuka yang Abai, kita baca bareng-bareng. Ayat 16 ya? Ayat 16 sampai 22 semua. Kita baca bareng-bareng. Taut semua, taut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina il-ashar. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
ilaha illa huwal azizul hakim. Innal dina indallahil Islam wa ma khalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka lillahi wa man ittaba wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummina wa aslamtum fa in aslamu faqad ihtada wa man tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah awali hari dengan baca Al-Qur'an bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kasih berkah untuk hidup kita ke depan, terutama hari ini. Karena barang siapa yang membaca kitab Allah, kemudian mendirikan salat dan bersedekah dengan diam-diam dan terang-terangan, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang tidak akan merugi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, hari ini ada sebuah ilmu dari guru kita. Alhamdulillah Ustadz Budi Ashari kemarin kasih 10 keutamaan yang ada di 10 hari bulan Zulhijjah. Maka hari ini kita akan ada rumus di mana surat Quran dari 3 surat, kemudian ada ayat ke-20, ke-10 dan ke-20. Jadi 20, 10, 20. Coba perhatikan teman-teman, kita buka dulu ayat ke-20 dari surat At-Taubah bersama-sama. Jadi ada sebuah janji Allah di dalam surat yang akan kita bahas ini, ketiga surat ini, di mana surat ini kita wasilah dari bergerak, maka kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan. Satu, pertama adalah Allah angkat derajat kita yang tinggi dan Allah kasih pahala yang agung. Jadi kita hidup ini hanya butuh 2 bayaran yang tadi, bukan. Maka hari ini ada sebuah konsep di surat At-Taubah ayat ke-20. Teman-teman semua sudah buka, saya nggak bisa hadirkan slide-nya. Kalau Pak Dokter bisa hadirkan slide-nya, bisa dibantu Pak Dokter. Al-Quran di slide-nya, bisa tidak? Harus cari dulu Coba dikondisikan, biar teman-teman bisa baca juga di layar. Surat At-Taubah ayat ke-20, kita akan dapat konsep di mana Allah mudah-mudahan angkat derajat kita yang tinggi, dan Allah kasih pahala yang agung kepada kita di 10 hari bulan Zulhijjah ini.
atau bahkan nanti setelah 10 hari bulan Zulhijjah ini kita bisa istiqomah menjalankan agar kita dapat derajat yang tinggi dan selalu mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah bisa diikhtiarkan sambil jalan, kita baca artinya langsung di surat At-Taubah ayat ke-20. Kita akan mendapati 4 amal. Jadi kita di sini akan dapat 10 amalan dari 3 surat At-Taubah. Yang pertama di ayat ke-20. Perhatikan teman-teman semua, artinya orang-orang yang beriman. Ya. Ini Pak Dokter lagi sharing screen-nya. Perhatikan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang pertama, jadi amal yang pertama adalah beriman, yaitu tauhid. Nah, kemarin kita sudah dapat materi dari Ustadz Failian tentang tazkiyatun nafs. Nanti ke depan itu yang paling banyak kita akan pelajari tentang bab tauhid dan hati ya. Jadi sekarang kita kasih dulu triggernya bagaimana kemudian Allah angkat derajat kita dan Allah kasih pahala mulia yang agung. Pertama, amalan yang pertama yang harus kita ikhtiarkan adalah beriman dulu. Lalu kemudian di situ adalah orang-orang yang beriman dan berhijrah. Jadi 2, beriman kemudian berhijrah. Karena banyak orang yang beriman, mengaku beriman tapi dia sholatnya masih bolong-bolong. Jadi belum hijrah. Hijrah itu melakukan amal-amal yang harus selalu dilandasi dengan keimanan. Jadi karena banyak orang yang bekerja hari ini, yang berbisnis hari ini tidak berdasarkan keimanan, tapi berdasarkan hawa nafsu ya. Jadi yang pertama yang harus kita ikhtiarkan yaitu beriman, lalu kemudian ada di situ setelah beriman berhijrah, lalu kemudian setelah berhijrah ayat itu bilang tentang berjihad di jalan Allah dengan harta. Jadi yang pertama dengan harta dulu ya. Setelah beriman kemudian berhijrah, maka amalan soleh yang mengangkat derajat kita yaitu posisinya berjihad. Ya, setelah beriman, berhijrah, berjihad dengan harta. Lalu keempatnya berjihad dengan jiwa. Maka di sini Allah lihat baca orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ini 4 pertama, ketika kita hidup sangat sekali mendambakan kemenangan, maka Allah memberikan sebuah amalan, di mana amalan ini menjadi sebuah wasilah kita mendapatkan kemenangan itu sendiri. Yang pertama tadi, orang beriman, kemudian berhijrah, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan jiwa. Jadi harta itu lebih duluan ya yang dibahas di sini. Jadi kalau teman-teman hari ini belum punya harta, maka ikhtiarkan bahwa saya ke depan harus menjadi orang yang punya harta banyak untuk berjihad di jalan Allah. Nah ini 4, yang pertama yang harus kita garis bawahi. Nanti bisa dibahas lebih dalam tentang tafsirnya oleh Ustadz Failian mudah-mudahan. Tapi ini kita bahas tentang terjemah saja, tadabbur bahwa Allah menyiapkan 4 pertama di awal yang menjanjikan, apalagi ketika kita kerjakan hari ini di 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka sempurna. Jadi apapun yang hari ini kita ikhtiarkan di 10 hari ini itu pahalanya berlipat-lipat sebagaimana kita berikhtiar di bulan suci Ramadan. Oke, lanjut kita buka hari ini setelah surat At-Taubah ayat ke-20, maka hari ini kita buka lanjut di surat Al-Hadid ayat ke-10. Teman-teman, Pak Dokter bisa dikondisikan di layar Quran di layar ininya sharing gambarnya. Jadi yang tadi 4, kita sudah dapat 4 amalan. Ketika kita bergerak, beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwa, itu sudah mendapatkan 4 yang di situ Allah janjikan kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi teman-teman semua dengan kemenangan kan didambakan ya. Tidak mau ada hidup yang selalu kalah. Kalah itu dalam hal apapun, kalah dalam hal pertandingan sepak bola saja tidak enak. Kemarin tim Inggris kita kalah ya lumayan ke hati ngaruh ya. Ini sekarang kita buka ke ayat selanjutnya, kita bahas di surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat ke-10 ya. Ayat ke-10. Ayat ke-10 Al-Hadid.
Sudah clear ya tadi yang 4 ya, kita akan dapat 10 amalan yang dari 3 surat yang kita bahas hari ini. Amalan yang tadi. Yang selanjutnya di surat Al-Hadid ayat ke-10 ini, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu? Ini yang kelima amalannya. Jadi setelah berjihad dengan harta tadi disebutkan, lagi-lagi Allah menyebutkan menginfakkan. Jadi posisi harta itu menjadi sebuah konsekuensi bahwa amal soleh itu paling besar, paling sangat menentukan derajat kita tinggi ketika kita berjihad dengan harta. Ya, infakkan di sini disuruhnya. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah itu semua pusaka langit dan bumi. Tidak akan sama orang yang infakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu, ya posisinya di sini pada saat sebelum penaklukan Mekah. Pada saat sebelum menaklukkan Mekah, mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Jadi teman-teman semua yang harus dipahami di sini ayatnya bicara tentang hari ini kita sedang tertindas, hari ini kita sedang ada di fase sebelum pada saat dulu Rasulullah menaklukkan Mekah kembali. Jadi hari ini kita itu ada di posisi yang sedang terzolimi. Maka ketika kita sedekah ketika masa-masa hari ini, itu lebih baik dan lebih tinggi derajatnya ketika nanti kita bersedekah setelah kita fase jaya, atau bahkan Islam nanti ke depan jaya, lalu kita sedekah pada masa kejayaan itu, maka derajatnya tidak sama dengan hari ini kita sedang tertindas. Maka teman-teman semua, kenapa derajat harta itu lebih tinggi? Tadi karena betapa banyak orang yang hari ini kapitalisme mengajarkan tentang keutamaan-keutamaan yang mereka sebutkan bahwa hidup itu adalah yang banyak rumahnya, yang banyak mobilnya, hanya sekedar hidup keduniaan saja. Maka ketika jihad fisabilillah itu jadi fondasi yang utama, maka harta disebut kembali di sini. Yang membedakan kita dengan derajatnya mereka itu adalah di sini. Mumpung kita sekarang belum masa jaya lagi, apalagi lagi pandemi hari ini, maka berbeda nanti derajatnya sama fase ketika kita Indonesia mudah-mudahan ada di posisi yang makmur, maka kita akan mendapati di mana nanti masa untuk sedekah itu sangat susah ya. Tidak ada yang menerima sedekah kita. Maka mumpung hari ini banyak yang menerima sedekah kita, maka perbanyaklah menginfakkan di jalan Allah ini. Disebutkan lagi. Jadi yang pertama tadi berjihad dengan harta di jalan Allah. Yang kedua di sini amalan yang kelima tadi menginfakkan hartamu di jalan Allah. Kalau kita bahas di ayat selanjutnya lagi itu dahsyat sekali, karena di ayat selanjutnya ayat ke-11-nya tentang meminjami lagi nanti, tapi kita bahas karena ada di ayat selanjutnya yang akan kita bahas 20, 10, 20. Maka ayat yang ke-20 yang akan kita bahas selanjutnya adalah surat Al-Muzammil ayat ke-20. Kita baca dan kita lihat artinya. Kita akan menemukan sebuah sinkronisasi yang luar biasa. Yang pertama tadi 5 amalan, beriman, berhijrah, berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, menginfakkan ke jalan Allah. Maka kita masuk sekarang ke ayat 20 di surat Al-Muzammil. Kita akan menemukan luar biasa sekali komponen dari kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran. Maka siapa dia yang pegang satu saja ayat di dalam Al-Quran pasti berubah hidupnya. Karena Allah mengajarkan hari ini tentang kesempurnaan Al-Quran kalau kita mau meyakininya. Sudah dapat Pak Dokter ayat ke-20 Al-Muzammil? Teman-teman sudah ya semua ya? Ada ya? Ada. Perhatikan, ini ayatnya lumayan panjang, tapi kita bahas di ayat-ayat yang terakhirnya, dan Allah di sini menyebutkan, ada 2 kali menyebutkan, bahkan yang pertama, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini ada 2 kali, nanti kita bahas kenapa 2 kali disebutkan, karena Al-Quran itu hari ini sudah banyak ditinggalkan sebagai SOP kehidupan ya. Lihat hari ini kita di sini menemukan di amalan yang ke-6, di situ disuruhnya apa? Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, laksanakanlah sholat, yang ke-7, tunaikanlah zakat, yang ke-8, berikanlah pinjaman kepada Allah yang baik, lalu yang ke-10-nya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya
kamu akan memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Lihat, perhatikan, kita ada 10 amalan yang hari ini kita bahas di 3 surat berbeda, tapi mengajarkan amalan-amalan yang akan menaikkan derajat kita, dan mudah-mudahan juga Allah kasih pahala yang mulia. Ya, lihat, perhatikan, bisa dipahami. Di sini ada kalimat, bacalah yang mudah dari Al-Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi satu ayat saja bisa merubah hidup di sini. Ya. Misalkan kalau ada yang mau mengamalkan surat-surat di Al-Quran yang begitu banyak, hanya satu surat saja. Di sini Allah bilangnya, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, berikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Jadi lagi-lagi disebut tentang harta di sini ya. Jadi zakatnya iya, pinjami Allah ya iya. Jadi semuanya sekarang berkaitan dengan harta. Maka hari ini ketika kita ada di konsekuensi menjadi muslim yang ingin mendapatkan derajat paling tinggi nanti di akhirat, kemudian pahala yang mulia di akhirat itu, maka ikhtiarkanlah menjadi bagian peradaban Islam nanti yang akan memperjuangkan harta itu. Jadi nggak harus semuanya orang punya harta, karena kalau semuanya punya orang punya harta, nanti nggak ada yang mau menerima sedekah. Tapi di sini bagian dari bagaimana ketika kita berada di dalam sebuah lingkungan yang memperjuangkan harta itu untuk di jalan fisabilillah, maka sedekahnya menjadi bagian dari sedekah berjamaah. Contoh, ketika kita melakukan sedekah ke panti asuhan, satu orang 500.000, kita datang sendirian, maka itu akan menjadi pahala kita sendiri dengan jumlah nominal sebesar 500.000. Tapi ketika kita datang 10 orang, bawa uangnya sama 500.000, maka ketika 10 orang itu membawa uang 500.000 akan menjadi uang yang banyak, yaitu kurang lebih 5 juta. Maka semua orang yang memberi 500.000 itu akan mendapatkan pahala 5 juta masing-masing. Maka berjamaah itu menjadi sebuah konsep keutamaan. 10 amalan ini yang tadi, kalau kita lakukan sendirian, maka peradaban tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi kalau 10 amalan yang hari ini kita berikan di Al-Quran, lalu kita lakukan berjamaah di posisi hari ini kita mentarbiyah diri kita masing-masing, bagaimana kemudian di awal tadi ada berjihad, kemudian ada beriman, ada berjihad, ya, ada beriman, ada hijrah, ada berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, lalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian baca Al-Quran yang mudah darimu, Al-Quran, lalu kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, lalu kemudian yang ke-9-nya meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan yang ke-10 kebaikan apa saja, artinya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Maka bergeraklah berbuat baik karena ada pahala yang baik dari sisi Allah yang dijanjikan oleh Allah, apalagi ketika kita melakukan hari ini di hari-hari yang spesial. Seperti kalau setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, hari ini kita bertemu dengan 10 hari di bulan Julia, dan harus teman-teman semua ketahui bahwa pahala istiqomah itu juga sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada lain, tidak ada bukan, kenapa kita melakukan ikhtiar hari ini subuh-subuh, kita kumpul bareng bersama, lalu kemudian kita mengkaji bersama, karena di sini ada bagian yang akan menjadi bangunan peradaban. Ya, di sini ada komunitas Makyanfa, ada sahabat hijrah, ada Pelvo, ada Dunrat, kemudian ada pasukan Kasurupan di sini. Nanti mudah-mudahan pegawai-pegawainya Kang Ahmad Kufla, pegawai-pegawainya Kang Wahyu, semua itu bagian dari puzzle, kepingan puzzle. Jadi tidak kemudian memisah-misahkan. Hari ini puzzle kebaikan itu harus kita bikin, harus kita susun. Bagaimana peradaban itu tidak ada kekuatannya kalau kita tidak berjamaah. Jadi 10 amalan ini menjadi sebuah konsep di mana harus tertancap, terpatri di dalam hati, bahwa ke depan kalau kita tidak mengikhtiarkan 10 amalan ini, lalu kemudian kita ikhtiarkan berjamaah, maka peradaban Islam itu sepertinya akan sangat-sangat sulit kita laksanakan kalau kita tidak bikin circle-nya yang terkecil hari ini kita lakukan. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, lambat, tapi yang penting kita mengikuti contohnya, ada dalilnya, jelas dalilnya di sini Al-Quran yang kita pakai, lalu kemudian kita tunjang dengan dalil-dalil tentang hadis-hadis tentang jihad, tentang infak, keutamaan infak. Maka mudah-mudahan Allah kasih perlindungan kita semaksimalnya dengan hari ini pandemi begitu hebatnya, tapi mudah-mudahan Allah tidak akan kasih kejadian itu
sendirian, tapi kita menjalani ujian itu bersama-sama, mudah-mudahan menjadi kekuatan bersama pula. Jadi konsep sederhana dari sebuah Al-Quran mengajarkan kita tentang ayat-ayat yang ada kaitannya dengan amal soleh, maka sami'na wa ata'na, langsung dilakukan. Pertama hal yang harus kita lakukan ketika kita mau berubah hidup, jangan pernah menunda 1 detik pun, dan jangan pernah banyak bertanya. Karena ini Al-Quran, kalau Al-Quran nggak usah ditanyain lagi, ini benar nggak, udah lakukan. Jadi yang bisa merubah hidup kita tentang Al-Quran, yang pertama jangan menunda, yang kedua jangan banyak bertanya. Tinggal sami'na wa ata'na. Sebagaimana teman-teman hari ini berwudu, kenapa kentut kok yang diusapnya tangan, muka, nggak ada kaitannya dengan posisi keluarnya angin dari belakang, tapi kenapa yang diusapnya muka, kan nggak ada hubungannya, maka kan tetap melakukan. Maka ketika ada ayat Al-Quran di sini, jangan ada jeda, jangan kasih jeda setan masuk, bahwa nggak akan mungkin, nggak bisa, nggak berhasil. Ini disebutnya dari guru kita, dan ini sudah saya lakukan dan kita ikhtiarkan dari tahun 2012, dari 2010 saya dapat ilmu tentang Quran, keajaiban Quran. Maka hari ini saya betul-betul pegang Al-Quran sebagaimana harus kita ikhtiarkan, karena setan begitu sangat dahsyat. Nanti kita bahas di surat Fatir, pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kemudian surat Fatir bicara tentang banyak nikmat Allah, dan banyak sekali teman-teman di sini yang hari ini sangat-sangat terdampak dengan pandemi ini. Maka solusinya hanya ada di Al-Quran. Sekali lagi, beriman yang tadi pertama, lalu kemudian berhijrah, segera berhijrah, jangan banyak menunda, lalu kemudian jangan banyak bertanya. Ketika Al-Quran bicara A, sami'na wa ata'na, langsung lakukan. Barangkali itu saja materi yang kita sampaikan hari ini sebagai spirit bagaimana perbanyak amal soleh yang 10 tadi kita ikhtiarkan, mau itu zakatnya, mau itu infaknya, mau itu penyelenggaraan Allahnya. Maka kuncinya balik lagi di yang pertama tadi, kenapa Allah menghadirkan sebuah keutamaan di jihad fisabilillah. Jadi jangan minder yang menjadi pegawai, jangan jumawa juga yang menjadi pengusaha, jangan juga posisinya terlalu gede kepala, ya bahasa Ustadz Evi, gede bulu termasuk helm nanti. Nah, jadi semuanya bagian dari kebaikan, karena kita juga di dalam Al-Quran jelas kebaikan yang Allah berikan itu datangnya dariku. Jadi kalau hari ini ada kebaikan, maka jangan pede itu gara-gara kita, dan jangan merasa jumawa bahwa kita berhasil karena kita, atau berhasil karena ikhtiar kita. Bukan, berhasil itu, kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah, dan keburukan itu datangnya dari diri kita. Jadi setiap kebaikan, apapun itu kebaikan, datangnya dari Allah, dan setiap keburukan itu dipastikan datangnya dari diri kita. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau tanya jawab atau mau diskusi apa. Yang pasti hari ini tarbiyah adalah sebuah keutamaan yang harus kita ikhtiarkan, karena 13 tahun Rasulullah mentarbiyah para sahabat untuk mendapatkan sebuah kunci kemenangan yang tadi yang Allah janjikan ketika kita melakukan 4 amalan di depan, lalu kemudian ada infak, dari baca Quran, dirikan sholat, tunaikan zakat, pinjami Allah dengan pinjaman yang baik, dan kebaikan apapun yang kita lakukan itu ada balasannya di sisi Allah dengan yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan moderator dipimpin untuk tanya jawabnya. Gimana? Udah? Oke, sahabat-sahabat Dunrat. Bagi yang mau bertanya, boleh. Ayo, ada yang mau bertanya? Teh Aci sudah dapat 10 amalan yang harus kita ikhtiarkan. Ada Bu Guru, Teh Yuli. Jadi tadi di review lagi, mungkin ada yang baru masuk, ya. Ada yang bisa mereview? Udah bisa direview apa tadi 10 amalannya? Baru masuk apa? Ada?
Kang Dani, Udah? 10 amalan. Punten ya, Kang Dani kan baru masuk nih. 10 Ada. amalan itu apa ya? Siap. Yang garis besarnya gitu. Saya Oke, baru 10 amalan itu kita ada ketemu di 3 surat berbeda, Teh Ari. Ada pertama di surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-20. Ditulis ya, Teh ya? Ditulis atau tulis. Boleh, siap. Surat At-Taubah ayat ke-20 bicara tentang amalan yang pertama adalah beriman, yang Beriman. kedua berhijrah, yang ketiga jihad fisabilillah dengan harta, Lihat bisa bilang dengan harta. lalu jihad fisabilillah dengan jiwa. Yang keempat. Empat pertama itu di ayat surat Al-Hadid. Surat At-Taubah ayat ke-20. Surat At-Taubah kayak itu. Atau nanti bisa dibuka ya, bisa dibuka di surat At-Taubah ayat ke-20. Oke, lanjut. Lalu yang kelima ada di surat Al-Hadid ayat ke-10. Al-Hadid Ayat ke-10 bicara tentang infak. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika fase sebelum fatun, sebelum kejayaan Islam, maka itu derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang menginfakkan hartanya setelah fatun. Jadi kita mumpung lagi pada Paciwa hari ini, ayo banyak-banyak belanja di jalan Allah, bukan banyak-banyak nabung. Jadi kalau kapitalis itu kan sekarang rajin menabung itu pangkal kaya ya. Justru kalau di Islam itu berbanding sedekah pangkal kaya. Jadi kalau hari ini banyak yang nahan hartanya, dijamin hartanya tidak akan menjadikan syafaat di akhirat kelak. Oke. Udah Teh? Yang kelima. Maka lanjut yang keenam itu ada di surat Al-Muzammil ayat ke-20. Al-Muzammil ayat 20. Yes, Al-Muzammil ayat ke-20 bicara tentang bacalah yang mudah darimu Al-Qur'an. Yang mudah bagimu Al-Qur'an ya. Yang pertama berarti baca Al-Qur'an. Jadi yang keenam tadi baca Al-Qur'an. Terus kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat yang ke-8, yang ke-9-nya pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Yang sebaik-baiknya gitu ya. Lalu kemudian yang ke-10-nya apapun kebaikan yang kita lakukan, maka artinya di sini yang ke-10 itu ayo perbanyak buat kebaikan apapun itu, mau ngambil posisinya ada paku di jalan, kemudian hari ini cuman bisa nge-share program wakaf bisnisnya, kemudian hari ini yang bisa cuman bikin flyernya, apapun kebaikan ya. Sekali lagi di sini 10 ayat yang ke-10 tadi itu yang paling banyak yang mudah yang kita lakukan ya, yang sederhana apapun kebaikan itu ada balasannya. Bayangkan surat Al-Muzammil tadi kita dibahas. Sudah paham Teh? Insyaallah ya. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu ya, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Maka kalau hari ini kita ikhtiarkan di 10 hari bulan Zulhijjah, apapun kebaikannya, sekali lagi apapun kebaikannya, hatta yang paling terkecil hari ini mendoakan mendoakan yang ada di grup ini atau mendoakan kaum muslimin, maka itu kebaikan akan menjadi milik kita. Jadi banyak-banyak mendoakan orang lain, maka doa itu akan menjadi milik kita. Jadi kalau hari ini ada yang hidupnya susah, nanti kita bahas kenapa dan bagaimana, itu kita bahas lagi nanti konsepnya. Jadi 10 amalan tadi kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan, karena itu yang akan mengangkat derajat kita. Ya, yang paling tinggi Allah kasih janjinya, derajat yang tinggi dan pahala yang paling agung ya. Barang siapa yang istiqomah melakukan 10 amalan ini, maka tadi dapat 2, derajatnya tinggi, pasti hidupnya berubah, dijamin pasti berubah, karena ini Quran, jangan tunda, jangan banyak tanya, lakukan saja, lalu pastikan itu akan ada perubahan. Paham? Siap? Bismillah. Alhamdulillah ya, bismillah. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Teh Re, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak punya listnya, atau Kang Wahyu? Apa tadi Kang, derajat paling tinggi dan apa? Yang pertama itu kita dapat derajat yang paling tinggi dan pahala yang paling agung. Jadi pahalanya besar sekali kalau kita mengikhtiarkan istiqomah, terlebih ketika kita mengikhtiarkan sekarang di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ya.
Ayah, ada yang mau ditanyain? Kemarin alhamdulillah informasi buat teman-teman semua. Saya dapat ide baru tentang marketing di wakaf bisnisnya. Kemarin saya beli burger yang jual di Pondok Pesantren Mifaro, lalu saya bilang, Ustadz tolong bagikan, ini atas nama pesantren. Tolong bagikan kepada donatur, kepada siapapun. Saya yang beli, nanti mengatasnamakan pesantren. Jadi pesantren yang bikin, lalu kemudian pesantren yang membagikan, dan pesantren yang akan mendapatkan keuntungan dari bergerak itu sendiri. Jadi dari pesantren, oleh pesantren, Untuk pesantren. yes. Jadi kita belanja di pesantren, biar pesantren yang berbagi. Kalau kita yang berbagi kan mungkin sudah biasa ya, tapi ini pesantren berbagi kan jarang ya, karena pesantren identiknya tempat berbagi, betul? Ngapain udah jam segini? Nah, itu tadi. Barangkali ada yang ditanyain nggak? Udah? Ada yang mau ditanyain nggak dari moderatornya nih? Yang lain aja, Kang. Coba dikondisikan siapa yang barangkali mau bertanya, dan mudah-mudahan yang Pak Haji Dea mau bertanya. Mangga, mana ini Pak? Ya. Makanya guru mah nggak usah bertanya, guru mah sudah paham. Amin. Itu Ibu Yuli bertanya, Kang Dan. Mana? Siap. Mangga Bu Yuli. Lanjut. Tolong dijelaskan kembali tentang Teh, diulangi teh, nggak kedengeran teh. Nggak ada Nggak kedengeran suara. Kak Yuli. Napa Ya, teh? tentang berikan pinjaman yang baik kepada Allah itu seperti apa? Tolong dijelaskan lagi. Siap teh. Alhamdulillah, ini pinjami Allah dengan pinjaman yang baik ada di materi wakaf, daurah wakaf ya. Jadi pinjami Allah itu ya sama seperti kita hari ini sedekah teh. Jadi sedekah itu meminjami Allah. Maksudnya di sini meminjami teh begini. Kalau Allah mau bikin kita kaya semua bisa ya teh? Betul? Betul. Nah, kenapa Allah bikin hari ini ada yang kaya, ada yang miskin? Maka Allah bilang harta kita itu ada haknya orang miskin. Maka Allah minjem, padahal kan Allah yang punya uang ya. Betul teh? Allah yang punya harta ya? Ya. Nah, kenapa? Kalau Allah mau niat semuanya dibikin kaya bisa, tapi nanti nggak ada amal soleh berarti teh. Karena Allah bikin semua orang jadi kaya. Nah, Allah bikin kita miskin dan ada yang kaya. Allah bilang pinjami Allah. Jadi pinjami lagi, aku kasih orang miskin itu wasilahnya dari orang kaya. Maka pinjamin. Kasih hartamu, berikan kepada orang miskin. Nanti aku ganti. Maka barang siapa yang meminjami dengan pinjaman yang baik, nanti dibalas berkali-kali lipat. Itu maksudnya teh. Paham dari situ? Paham ya teh? Gimana? Alhamdulillah. Jadi maksudnya meminjami itu bukan berarti Allah nggak punya uang, tapi Allah bikin kita ada konsep tadi, biar kita beramal soleh, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi bukan cuma kita dapat uangnya. Kalau kita dapat uangnya mah nggak enak, gampang ya. Tapi kita kan nggak ada wasilah beramal soleh. Maka ketika kemudian ada miskin, ada kaya, maka yang kaya bisa menjadi amal soleh bagi yang miskin. Karena Allah bilang, pinjami aku dengan pinjaman yang baik. Nah, Allah minjemin nih. Maksudnya Allah mau ngasih wasilah rezeki dari orang yang miskin itu dari orang yang kaya. Maka nanti orang yang kaya, banyak orang yang ngasih ke orang miskin, maka orang kaya itu bakal ditambahin terus kekayaannya. Maksudnya begitu. Ada yang bertanya lagi? Kira-kira kalau sudah dijawab, alhamdulillah. Teh Mira, ada yang mau ditanya? Teh Mira. Mangga yang lain. Kang Silakan. Roni, gimana Kang Roni? Dari sahabatku ini ada Kang Roni, terus ada siapa lagi nih? Kang Randi, Kang Ahmad baru hadir nih. Ada Bos Bas siapa nih Bos Bas? Bos Bas itu jemaah saya, Kang Dan. Masya Yang Allah, dulu pernah barakallah. ke Katserupan. Ya, berkah Kang. Alhamdulillah. Ustadz di perjalanan itu posisi? Yap. Mantap. Ayo ada yang bertanya atau kita mau ikhtiar sudahi saja? Bagaimana? Sudah paham jelas semuanya? Insya Allah.
Sudah ya. Jadi kita berdoa bareng saja. Yang paling terberat dari sebuah panduan Quran itu adalah amalnya. Jadi bukan ilmunya ya. Karena mendapatkan ilmu itu mudah, tapi mengamalkan itu yang susah. Karena setan nggak peduli banyak ilmunya, tapi setan itu sangat-sangat khawatir kalau banyak amal. Jadi bukan bergantung dengan ilmu yang banyak, tapi sekali lagi amal yang banyak. Dan amal yang sesuai dengan ilmu itu lebih dahsyat lagi kalau kita ikhtiarkan. Yang akan merubah hidup kita itu sekali lagi bukan ilmu yang banyak, tapi amal yang yang berdasarkan ilmu ya. Ikhtiar, action yang berdasarkan ilmu itu akan lebih maksimal. Jadi kalau hari ini kita ikhtiar dunia saja, maka kita tidak akan dapat sebuah konsep keselamatan yang menjadi doa kita bareng, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena tidak ada kebaikan. Dunia itu ketika kita ibaratkan dan Allah kasih tahu dengan Rasulnya mencontohkan para sahabat bahwa dunia itu lebih hina dari satu ekor kambing yang cacat lagi bangke. Jadi yang bangke cacat, kemudian Rasul tawarkan kepada para sahabat, tidak ada yang mau karena udah bangke, kemudian cacat lagi kambingnya. Maka kata Rasul bilang, dunia itu lebih hina dari seekor kambing yang cacat lagi bangke. Maka hari ini kita mengajar sesuatu yang lebih hina dari kambing dan cacat buat apa gitu. Artinya tadi di 10 amalan yang tadi mudah-mudahan kita bisa ikhtiarkan, dan terlebih yang kita ikhlaskan hari ini hati kita adalah berjamaahnya itu. Yang susah itu sekarang berjamaahnya, karena kita bagai buih di lautan banyak tapi tidak ada pengaruhnya. Maka mudah-mudahan circle hari ini kita bangun dari konsep berjamaah ini bersama-sama. Makianfa, ada Sahabat Ijrah, ada Velvo, ada Dunrat, ada Samudra Quran nanti. Maka mengikhtiarkan sekali bisa berjamaah. Itu saja mungkin. Sekali lagi kita pimpin doa bareng-bareng dari Uda Dedi, lalu kita tutup bersama-sama. Lalu kita saling mendoakan, Allah kasih doa-doa kita diijabah yang terbaik. Ada yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang ada punya hajat, Allah hadirkan hajatnya. Apapun doanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Dan Allah paling sangat menyukai apa yang kita lakukan, ya doa bersama. Ya, udah silakan udah kita bareng doa. Salah dan letik juga bahala zaman orang. Halo. Siap, dah kita berdoa dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini materi di pagi subuh ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Kang Dani. Di jalan dengan Kak pesantren Audicim. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita berdoa. Berdoanya gimana, Kang? Aduh, jadi grogi gitu kan? Pak Haji dia itu. Wah, hebat. Nanti ada tarbiyah untuk doa akan di-share. Rabbana atina fid dunya. Ayo dah, lanjut. Sisi, Bikas. Berdoanya gimana? Udah lupa berdoa dah. Nah, doanya nawaitu sama Godi. Doanya. Kita aminkan bareng-bareng. Hajat apa kita bareng-bareng doain. Sudah saya kirim lewat pesan langit Pesan langit. Yang sakit doain Yang sakit doain, yang belum nikah doain. Amin. Yang sakit tolong doakan juga semua. Doanya terkabulkan, yang sakit itu dahsyat. Oh iya benar. Berarti harus yang sakit semua ya. Harus lagi sakit doain. Ayo, kita mau sakit. Ada yang baru dapat doa Kang Wahyu kemarin dikasih pesan dari langit. Nah, Kang Wahyu tuh. Alhamdulillah. Ayo Kang Wahyu pimpin doanya. Kang Wahyu pimpin Kang Wahyu.
Ayo, jangan sampai kalah dengan malaikat Jibril penyampai wahyu. Ini sudah namanya wahyu. Ayo. Udah, lanjut aja. Udah. Lanjut. Ayo dah, lanjut dah. Sebentar dah. Ayo, Kemon. Kita closing. Dah kuota. Ayo kamu Ayu. Assalamualaikum, izin boleh anak yang pimpin? Boleh. Itu Muhammad Irfan Husairi tuh. Siapa yang mimpin ini? Sok ayo dong cepet ayo. Boleh kemana ya? Iwan Ayo. apa? Pak RW, ayo cepet Pak RW. Sekolah. Pak RW, mana Abah? Boleh sama anak ya? Oh, siap. Lanjut. Ayo doa. Tutup. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma sallimna wal muslimina wa 'afina wal muslimin wakfina wa iyyakum min syarri masahibid dunya wad din. Allahumma 'afina fi abdanina wa 'afina fi asma'ina wa absarina fa'afina wa'fu 'anna warhamna. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal zudam wa min syai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma adfa'na al-bala wal ghala wal waba wal qarana wa ghayraha ma la yadfa'uhu ghayraka ya qawiyyu ya matin wa ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli wa afiyatik wa fujaati ni'matik wa jam'i sakhatik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi wa maradi hadhihi wa uhazir. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jam'i sakhatik. Allahumma rabbana mudhibal ba'sa anta syafi la shifaa ila shifauka shifaa'an la yugadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Buat Kang Sandi, ini Kang Sandi dari mana ya? Belum kenalan ini. Gemak Kang. Oh, dari Demak, Kang Sandi Demak. Masya Allah, Teh Hilda yang sudah menjadi wasilah silaturahim kita. Barakallahu fikum. Nanti kita bisa silaturahim Kang Sandi di offline ya. Mudah-mudahan segera setelah PPKM ya. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Siap. Barakallahu fikum semua teman-teman semua. Balik kanan. Sekarang kita ikhtiar fangtasilu fil ard. Kita ikhtiar yang maksimal. Setelah beres sholat, kemudian kita ngaji, hari ini kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apapun yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran buat semuanya. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.